Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga juga kita terlindung dari berbagai penyakit di masa pandemi ini. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita mulai kembali belajar di kegiatan ketujuh kelas 6. Sebelum kita belajar, seperti biasa, silakan persiapkan alat tulisnya. Dan jangan lupa di-subscribe agar kamu tidak ketinggalan video yang Bapak upload setiap harinya. Oke, langsung saja kita mulai ke pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan dan operasi hitung. Operasi hitung. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan dan operasi hitung. Dan terakhir Bapak menjelaskan sedikit tentang operasi hitung bilangan bulat. Oke. Oke, langsung saja. Di dunia ini hewan berkembang biak dengan beberapa cara, ya. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur, bahkan ada yang kedua-duanya pun hewan tersebut bisa melakukannya. Nah, kita bahas lebih jauh mengenai perkembangbiakan hewan ini. Oke, pertama, ada perkembangbiakan hewan dengan cara opipar. Apa itu opipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, opipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya seperti ayam dan sejenisnya. Oke. Nah, coba kamu sebutkan apa saja hewan yang berkembang biak dengan cara opipar, ya. Silakan boleh dicari oleh kamu dan silakan boleh kamu catat di buku catatanmu dari hasil apa yang kamu cari. Selanjutnya, ada hewan yang berkembang biak dengan cara pipipar. Apa itu pipipar? Pipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ya. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut pipipar, contohnya sapi, kucing, gajah, dan lain-lain. Itu adalah contoh hewan pipipar atau hewan yang melahirkan. Silakan kamu cari berbagai macam contoh hewan yang berkembang biak dengan cara pipipar, ya. Selanjutnya, opopipipar. Apakah itu opopipipar? Opopipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Apa contohnya? Contohnya adalah ular. Ularnya juga spesifik ya, ular boa namanya. Ular boa biasanya ada yang langsung bisa bertelur kadang-kadang, ada juga yang melahirkan, itu kadang-kadang ya. Nah, ada juga kalau tidak salah kuda laut, itu juga sama, opopipipar. Dan selebihnya silakan kalian cari dan kalian temukan hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara opopipipar, ya. Nah, di sini ada penjelasan bahwa kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus di cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Opopipipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan opopipipar lainnya? Silakan kamu cari dan tulis di buku catatanmu. Baik, itu adalah 3 jenis perkembangbiakan hewan ya. Ada opipar yang bertelur, ada pipipar yang melahirkan, dan ada opopipipar yang bertelur sekaligus melahirkan. Harap diingat, harap dicatat baik-baik ya anak-anakku. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran dan operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelumnya Bapak mau menjelaskan dulu sifat dari operasi hitung itu tersendiri, ya. Nah,
Ada kesetaraan di dalam operasi hitung, di mana kesetaraan tersebut apabila kamu bertemu dengan operasi hitung perkalian ini setara dengan pembagian ya. Dan ini harus didahulukan. Dan penjumlahan itu setara dengan pengurangan. Jadi ketika kamu bertemu dengan operasi hitung perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, maka dahulukan dulu operasi hitung yang ini. Operasi hitung perkalian dan pembagian. Pak, yang mana dulu yang harus dikerjakan? Apakah kali dulu atau bagi dulu? Ini boleh kamu kerjakan mau kali dulu atau bagi dulu. Ini boleh ya, karena ini setara. Dan ini harus dikerjakan yang pertama. Setelah itu baru kamu kerjakan yang kedua. Misalkan contoh, ada 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 2. Nah, di sini yang pertama kamu kerjakan adalah perkalian dulu. Maka ini akan menjadi 2 ditambah 6 ditambah 2. Jadi ini jawabannya adalah 10. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, sekarang kita coba. Apakah kenapa kita tidak boleh melakukan penjumlahan dulu daripada perkalian dulu? Nah, kita coba sekarang. Kita coba ini dulu, 2 tambah 3. 2 tambah 3 adalah 5. Dikali 2 ditambah 2. Ya. Oh, maaf. Maaf Bapak salah. Oke. Misalkan 2 tambah 3 itu 5. Ya. 2 tambah 3 itu 5. Sini. Lalu dikali 2 kan? Dikali 2. Ditambah 2. Jadi jawabannya berapa? 5 kali 2, 10. Tambah 2 jadi 12. Ini berbeda dengan yang pertama. Maka dari itu hukum menyatakan bahwa untuk melakukan operasi hitung campuran, kerjakan dululah yang perkalian atau pembagian. Setelah itu baru kamu kerjakan yang pengurangan dan penjumlahan. Seperti itu ya. Itu adalah sifat perkalian. Nah, sekarang Bapak punya beberapa contoh lagi operasi hitung campuran. Nah, di sini ada operasi hitung campuran, tetapi di sini ada tanda kurung ya. Maksud dari tanda kurung ini adalah tanda yang harus didahulukan. Pak, kenapa ini penjumlahannya dikerjakan terlebih dahulu? Ini dikerjakan lebih dahulu karena di sini ada tanda kurung. Ketika kamu bertemu dengan tanda kurung, meskipun ini penjumlahan, lalu di sebelah lainnya itu adalah perkalian, kan tadi hukumnya kalau perkalian harus didahulukan. Tetapi jika ada kurungnya, maka kerjakanlah dulu yang perkalian yang di operasi hitung campuran yang di dalam kurung. Maka didapat 2 ditambah min 8 berkurang ya. Karena seseorang yang mempunyai hutang 8 dibayar 2 maka hutangnya masih ada yaitu min 6. Jadi tinggal negatif 8 dikali negatif 8. Ingat bahwa sifat negatif dikali negatif itu positif. Maka jawabannya adalah positif 8. Itu adalah contoh perkalian campuran ya. Oke, sebentar Bapak ingin melihat waktu dulu agar tidak terlalu lama. Oke, masih ada waktu. Nah, sekarang Bapak punya contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Di sini ya, dari atas nih. Dari atas sini ya, kita melihatnya sampai sini. Ini adalah soalnya. Negatif 3 dikali dalam kurung 2145 dikurangi 975 dibagi 15 lalu ditambah negatif, ini harusnya dikurung ya. Karena ketika ada kurung, sebentar. Nah. Iya. Nah. Dikurangi negatif 75.
Nah, ini cara pekerjaannya bagaimana? Ini adalah contoh satu. Ada Bapak punya dua contoh ya, membuktikan bahwa yang perkalian dan pembagian itu boleh dikerjakan lebih dahulu. Apakah jawabannya akan sama atau tidak? Nah, di sini yang pertama dikerjakan tentu yang dikurung dulu ya, yaitu 2145 dikurangi 975. Didapat hasilnya adalah 1170. Nah, ini langkah kedua. Langkah kedua, karena tidak ada kurung, di sini ada beberapa operasi hitung, ada pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, kamu boleh mengerjakan dulu yang perkalian atau pembagian. Kalau di contoh satu, kita mengerjakan dulu yang perkalian. Jadi negatif 3 dikali 1170, maka jawabannya adalah negatif 300, negatif 3510, lalu turun lagi, negatif 15, negatif, maksud Bapak, negatif 3510 dibagi 15 dikurangi negatif 75. Maka yang kedua dikerjakan adalah yang operasi hitung pembagian. Ini jawabannya adalah negatif 234. Nah, setelah itu ini tingkat kedua ya. Langkah kedua. Langkah ketiga maksud Bapak. Nah, di langkah ketiga, ini langkah ke satu, kedua, ketiga. Oh, maaf, keempat maksudnya. Nah, di langkah keempat, ketika sudah didapat pembagian, ini kan masih ada pengurangan. Nah, di sini ada pengurangan bertemu antara pengurangan dan negatif. Kita tahu kalau ada pengurangan dan negatif itu akan berubah operasi hitungnya menjadi penjumlahan. Jadi, negatif 234 yang asalnya dikurangi negatif 75 karena ada pertemuan negatif pengurangan dengan negatif, jadi negatif 234 ditambah 75. Jawabannya adalah 159 negatif. Ini contoh satu. Contoh satu ini pengerjaannya adalah pengerjaan yang perkalian dulu ya. Nah, sekarang ada contoh yang pengerjaannya adalah pembagian dulu. Apakah sama atau tidak? Nah, di sini ada sama bilangannya ya. Yang pertama dikerjakan, untuk ke langkah kedua itu yang dalam kurung dulu ya, maka didapatlah hasil 1170. Nah, ini dikerjakan dulu yang pembagiannya. Kalau tadi perkalian, kalau ini pembagiannya ya. Nah, maka 1170 dibagi 15 ini didapatlah 78. Setelah itu kerjakan lagi yang perkalian. Jawabannya adalah negatif 234. Dari sini langkahnya sama seperti yang contoh pertama dan nilainya pun akan sama. Seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh pertama cara mengerjakan perkalian. Dahulukan dulu yang pertama, jika ada kurung, yang kurung dulu. Setelah kurung, jika ada perkalian pembagian, kerjakan dulu yang perkalian dan pembagian. Dan setelah itu boleh kamu mengerjakan yang penjumlahan dan pengurangan. Maka nilainya akan betul. Itu ya. Selanjutnya, ada lagi contoh agar kalian lebih mengerti. Oke. Di sini contoh 1. Negatif 120 ditambah 18 dikali negatif 15 dikurangi 400. Di sini ada beberapa operasi hitung. Pertama ada Pertama ada operasi hitung, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, maka ketika bertemu soal seperti ini, tentu dahulukan dulu yang perkalian. 18 dikali negatif 15 itu adalah negatif 270. Setelah ini baru kita kerjakan. Boleh yang negatif dulu atau boleh yang pengurangan dulu atau yang penjumlahan dulu. Di sini Bapak mengerjakan dulu yang penjumlahan. Maka jawabannya adalah 390. Negatif 120 ditambah eh, negatif 270 adalah 390. Lalu dikurangi 400 dan setelah itu jawabannya adalah negatif 10. Nah, ini selanjutnya ada nah ini ada kesalahan sepertinya.
Di sini seharusnya negatif 120 ditambah negatif 270 ini adalah negatif ya seharusnya ya. Ini Bapak soal mengambilnya dari buku. Nah, negatif 140 dikurangi 400, maka ini jawabannya akan eh ini jawabannya akan sebentar takut Bapak salah. Iya, iya, iya betul. Nah, ya benar ini salah jawabannya. Maka jawabannya bukan 10 dan ini pun tidak negatif. Jadi ini jawab langkah yang ini salah ya. Ini dari buku. Negatif 390 dikurangi 400 maka jawabannya menjadi 790 negatif. Ini jawaban yang betulnya ya. Oke, kembali lagi ke contoh kedua. Di sini ada pembagian, operasi hitungnya ada pengurangan, pembagian, dan penjumlahan. Maka kita kerjakan dulu yang pembagian. 160 negatif 160 negatif 160 kalau tidak negatif itu 160 dibagi negatif 16 maka jawabannya akan ini ya. Nah, yang dikerjakan jawabannya akan 10 negatif. Selanjutnya, negatif bertemu negatif menjadi positif. Jadi negatif 4 ditambah 10 jawabannya 6. Sisanya tinggal kamu jumlahkan kalau yang ini betul jawabannya. Oke, itu ya. Itu adalah contoh kedua. Nah, selanjutnya adalah contoh soal cerita. Nah, di sini kita baca bersama-sama. Sebuah termometer menunjukkan suhu 21 derajat Celcius. Setelah beberapa saat dicelupkan ke dalam air es yang dicampur garam, pada termometer terjadi penurunan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Berapa suhu saat ini yang ditunjukkan pada termometer tersebut? Nah, di dalam soal cerita, apalagi soal cerita tersebut bercerita tentang suhu, jika ada penurunan, maka meskipun di dalam cerita itu disebutkan negatif, maka jika ada penurunan itu suhu tersebut menandakan negatif. Ya. Nah, diketahui suhu awal tadi 21 derajat Celcius ya. Ini tidak ada penurunan karena suhu awal. Bisa saja suhu awal juga negatif, tapi di sini positif. Nah, lalu di sini dikatakan penurunan suhu tersebut adalah negatif 25. Jadi 25 ini adalah negatif. Berapa suhu sisa pada termometer tersebut? Nah, suhunya adalah jadi seperti ini. Suhu awal dikurangi suhu akhir ya. Ini 21 dikurangi 25. Ini kalau maksud dari yang ini itu adalah karena 21 ini positif maka ini bisa dijumlahkan ya. Tapi karena 21 dikurangi 25 ini bisa langsung diselesaikan. 21 dikurangi 25 misalkan. Yang lebih kecil sebelah kiri. Maka bila ada pengurangan yang angka sebelah kiri lebih kecil dari angka sebelah kanan, maka jawabannya akan negatif. Jadi ini adalah negatif 4. Seperti itu ya. Ini sudah betul soalnya. Dan jawabannya pun sudah betul. Oke. Itu mungkin pembelajaran hari ini dan itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa kalian harus selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa beribadah ya. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.